Ekonom senior Rizal Ramli enggan menanggapi langsung tantangan debat terbuka dari Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto. Dan sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumulo. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore, Baik. Mas David. Selamat sore. Pak Iwan, ini mengapa Rizal Ramli enggan menanggapi langsung tantangan dari Yandri dan malah mengutus Anda? Seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ya bagaimana orang mau menanggapi secara serius kalau anggota DPR-nya itu berkuar-kuar di media tanpa tanpa mekanisme. Seharusnya kan ini yang saya sesalkan, kenapa kemudian tantangan-tantangan mekanisme apa Pak Iwan? Nah, ini kan DPR kan punya mekanisme bahwa DPR bisa memanggil rakyat, memanggil masyarakat untuk dimintai informasi, didengarkan informasinya. Iya. Bisa lewat hearing, RDP dan segala macam. Nah, bukan menantang-nantang di media. Ini yang saya sesalkan. Jadi tampak seolah-olah kemudian Pak Iwan, anggota dewan ini tidak memahami soal mekanisme, apa fungsi dan apa hak dan kewajiban dari yang dimiliki oleh anggota dewan. Nah, ini yang saya sesalkan sebenarnya. Pak Iwan, mungkinkah tantangan dalam tanda kutip dari Pak Yandri itu adalah untuk menjawab YouTube ataupun video yang sempat dikatakan oleh Rizal Ramli terkait dengan tudingan Indonesia batal haji karena ABCD, karena utang, karena investasi ke infrastruktur dan lain sebagainya? Begini Mbak Nisa, bahwa semua informasi apapun yang disampaikan oleh publik, apapun yang disampaikan oleh rakyat, itu harus ditampung oleh DPR. Karena memang DPR itu adalah penyambung lidah rakyat. Baik, informasi itu didapat dari mana Pak? Latar belakangnya informasi terkait dengan Indonesia batal haji karena ada utang, kemudian investasi ke infrastruktur tidak ada uangnya, itu dasar informasinya dari mana Pak? Gini, ini persoalan dana haji ini kan sudah persoalan lama yang sudah juga berpolemik berapa tahun lalu. Karena persoalan soal dana haji ini kan awal mulanya itu dibicarakan kalau tidak salah itu di tahun 2009. 2009? Iya, itu sudah kusak-kusuk itu tapi BenQ-nya masih Sri Mulyani di zaman SBY itu. Nah, kemudian baru ada realisasinya ketika membentuk BPKH itu di tahun 2017. Nah, sementara sebelum pembentukan sebelum pembentukan BPKH itu Badan Pengelola Dana Haji itu sudah ada penggunaan terhadap dana haji itu di tahun 2016. Penggunaan dana haji untuk apa Pak? Dia itu membeli surat berharga SBSN itu yang biasa kita kenal dengan sukuk Dana Haji Indonesia SDHI. Itu kan yang data yang saya sampaikan itu kan ada nomornya semua. Baik, itu. Pak Iwan, tadi Pak Yandri sudah mengklarifikasi terkait dengan pembelian SBSN itu, surat berharga syariah negara. Memang diinvestasikan ke situ. Untuk penggunaannya sendiri adalah memang tanggung jawab dari si SBSN itu, karena memang uang keuntungannya adalah untuk mensubsidi jemaah haji ONH biasa. Wah, ini kan ini yang saya agak bingung dengan cara-cara pengelolaan dana umat ini. Karena yang saya tahu bahwa ini kan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu soal keuangan negara. Karena dana haji ini tidak termasuk dalam penerimaan negara loh. Karena penerimaan negara itu jelas ada 3, pajak, non pajak sama hibah. Baik, memang tidak untuk negara Pak, tapi uangnya untuk mensubsidi tambahan dana dari
jamaah Ini loh, haji. yang jadi soal ini bukan penerimaan negara, bukan uang negara, melainkan ini uang umat. Tapi kenapa dikelola oleh negara gitu loh? Oh, jadi Nanti maunya kalau- dana haji itu disubsidi full oleh negara. Enggak dong, dikelola sendiri aja, kelola secara mandiri. Oh, jadi masyarakat itu full membayar haji, Loh, tidak disubsidi, mandiri tidak aja, dibantu negara gitu, Pak? Loh mandiri dong, kan bisa gitu loh. Kan orang haji itu juga pada yang mampu. Baik, Kan baik. betul Kemudian soalnya, Pak, gitu. Pak Iwan, terkait dengan gagal berangkat haji, data dari Pak Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa ini Indonesia nggak ada uangnya karena ada utang, catering, dan pemondokan. Itu informasi dari mana, Pak? Data dari mana? Nah, itu kan sudah banyak kita dengar di publik bahwa ada banyak vendor-vendor itu yang tidak dibayarkan sehingga kemudian tidak siap. Itu pertama. Itu rumor yang berkembang gitu. Baik, Terus ada bukti langsung Pak kedua, dari vendor-vendornya? Berapa uang utang, invoice yang belum dibayarkan dan lain banyak sebagainya mungkin bisa sekali, dilampirkan, gitu Pak? loh. Itu banyak sekali maksudnya. Terus yang kedua itu soal pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kita sendiri terhadap pemerintah Arab itu sehingga kita kemudian dianggap Tapi Indonesia kan dapat tambahan kuota haji, Pak. Dapat tambahan banyak di 2019. Nah, maksud saya itu karena komunikasi aja. Coba karena pernah nggak kita ingin ketahui bahwa ada nggak permintaan dari pemerintah kita untuk kepada pemerintah Arab Saudi bahwa kita mengajukan permohonan kuota gitu loh. Baik. Nah ini kan nggak ada. Nah kembali lagi soal apa yang disampaikan Bung Yandri tadi itu, maksud saya Baik. kalau Bung Yandri juga pingin untuk mendengarkan info yang lebih baik, lebih menggali info lebih dalam, ya seharusnya memanggil Bang Rizal Ramli dengan mekanisme yang ada. Baik Pak Yandri, Pak Iwan, kami tunggu mungkin nanti debat terbukanya di masyarakat agar masyarakat juga bisa tahu fakta dan data yang benar seperti apa agar tidak terjadi kesimpang siuran lagi. Lah itu yang Iya baik, terima kasih Pak Iwan.